Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghina darain fastamsik biha wa lazam tanal ma tashtahihi wa tad'i wa alamu ibadallah anna man ittaqillaha 'asha qawiyan wa sara fi biladillahi amina faman daya'a at-taqwa wa ahmala amraha taghashshadhu fil 'uqba fununun nadamati. Ibadallah ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, bulan Sya'ban, bulan yang mana terdapat berbagai macam kejadian yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram kepada Ka'bah, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dan juga terjadi pembelahan bulan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membelah bulan bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Begitu juga perintah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan juga diturunkan oleh Allah tepatnya pada bulan Sya'ban. Dan juga perintah menunaikan zakat juga diperintahkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Maka banyak hal ayuhal ahbab, kejadian-kejadian yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Namun amat disayangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan yang mana banyak orang atau banyak dari umatku yang melalaikannya. Mereka ketika di bulan Rajab memakmurkannya dengan ibadah, dan ketika datang bulan Ramadan dimakmurkan dengan ibadah. Maka bulan Sya'ban yang berada di tengah daripada bulan Rajab dan bulan Ramadan, mungkin banyak dari kita yang melalaikannya atau menganggap seperti bulan-bulan biasa. Ayuhal ibad, bagaimana tidak mulia ini bulan, sedangkan Nabi menisbahkan ini bulan kepada dirinya. Sebagaimana Nabi menyatakan di dalam hadis, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Coba renungkan ayuhal ibad, ini bulan dinisbahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan ini juga dianjurkan oleh para ulama agar kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab wahyu yang diperintahkan Allah agar kita bersalawat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu juga diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Ayyuhal ibad, dan bulan Sya'ban ini merupakan persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang mana Allah lipat gandakan segala macam ibadah, sehingga amalan fardu yang dilakukan pada bulan Ramadan
nilainya sama dengan 70 kali ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Amalan sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan nilainya sama dengan amalan fardu di selain bulan Ramadan. Maka oleh karena itu ayuhal ibad, penting bagi kita untuk membiasakan diri kita beribadah, memperbanyak ibadah dari bulan Sya'ban, meningkatkan ibadah kita sehingga nanti pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang banyak. Ayuhal ibad, seperti contoh berpuasa pada bulan Sya'ban sangat dianjurkan. Bahkan pernah ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya kapankah Nabi memperbanyak ibadah puasa di selain bulan Ramadan? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, Nabi memperbanyak ibadah dan puasa di selain Ramadan yaitu pada bulan Sya'ban. Itu Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban agar bisa melakukan ibadah juga di pada bulan Ramadan. Ketika ditanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Muhammad, kenapa engkau melakukan ibadah puasa pada bulan Sya'ban padahal tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi pun menyatakan, sesungguhnya amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah setiap tahunnya, dan saya berharap saat dilaporkan ibadahku pada saat saya sedang melakukan puasa, dan laporan tahunan itu diangkat pada bulan Sya'ban seperti kita saat ini ayuhal ibad. Maka oleh karena itu, perbanyak ibadah, latih diri kita. Apapun yang bakal kita lakukan ibadah pada bulan Ramadan, perlu kita biasakan dari sekarang ayuhal ibad. Biasakan diri kita berpuasa, biasakan diri kita membaca Al-Quran, biasakan diri kita qiyamul lail, biasakan diri kita bersedekah, biasakan diri kita melakukan banyak hal ibadah, hingga nanti pada bulan Ramadan akan terasa ringan bagi kita menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau orang yang suka menunda-nunda ibadah, kalau diajarkan untuk ibadah di bulan Ramadan, dia bilang nanti saja kalau dia masuk bulan Ramadan. Kenapa tidak baca Quran? Nanti saja kalau sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa tidak berpuasa? Tunggu nanti bakal datang bulan Ramadan. Orang-orang yang suka menunda-nunda ibadah dengan alasan menanti kedatangan bulan suci Ramadan, biasanya ayuhal ibad, ibadahnya enggak bakal maksimal, ibadahnya enggak bakal sempurna. Kenapa? Banyak kita lihat orang yang 11 bulan namanya tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan menyentuh Al-Quran dengan alasan saya ingin mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan. Biasanya orang seperti ini itu semangat membaca Al-Quran hanya beberapa hari di bulan Ramadan, setelah itu kembali malas lagi membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Karena tidak terbiasa membaca Al-Quran. Ada juga orang yang ingin meningkatkan ibadah, dia bilang nanti saja kalau sudah masuk bulan Ramadan. Yang seperti ini juga hanya bertahan beberapa hari, kemudian akan kembali lagi kepada malasnya dia, kepada alasan-alasan dia untuk mengurangi ibadahnya. Maka oleh karena itu ayuhal ibad, ini saat kita melatih diri kita demi menyambut datangnya bulan yang diagungkan Allah, bulan suci Ramadan. Kemudian juga ayuhal ibad, demi menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan membersihkan hati kita dari perkara yang buruk. Dinyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya innallaha yaghfiru fi lailatin nisfi min Sya'ban jami' khalq illa musyrik wa musyahin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa semua makhluknya kecuali 2 orang, kata Rasulullah. Yang pertama musyrik, orang yang menyekutukan Allah, yang meyakini ada Tuhan selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kapanpun dan dimanapun, kecuali kalau dia mau kembali kepada Allah, bertaubat dan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, adalah al-musyahin, yang menyimpan syahna, menyimpan kebencian kepada sesama muslim, benci kepada tetangganya, benci kepada rekan kerjanya,
bermusuhan dengan orang sekitarnya, maka orang yang seperti ini sebanyak apapun ibadahnya tidak akan mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, coba kita renungkan, ketika nanti meninggal dunia, bukankah kita yakini bahwa bakal datang malaikat mungkar wa nakir akan bertanya kepada kita, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa man ikhwanuk, wa ma qiblatuk, wa ma imamuk. 5 pertanyaan ini bakal ditanyakan ayuhal ibad. Akan ditanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa imammu, apa kiblatmu. Seorang mukmin yang semasa hidupnya memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan dia pada sesama muslim, maka dia akan menjawab dengan lisanul fasih, akan menjawab dengan lisanul talik, tanpa ada keraguan dia akan ucapkan Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal muslimuna ikhwani wal ka'batu kiblati wal Qur'anu imami. Maka jawaban akan dijawab dengan mudah olehnya. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau semasa hidupnya selalu bermusuhan kepada sesama muslim, tidak pernah akur dengan orang-orang sekitarnya, kadang-kadang hanya urusan duniawi, kadang hanya hal yang sepele, membuat perpecahan dan permusuhan satu dengan yang lainnya, bagaimana saat dia menjawab ketika mengatakan al-muslimuna ikhwani? Dia akan mengatakan orang Islam adalah saudara-saudaraku. Maka bisa saja mungkar nakir akan mengatakan, kadzabta, bukankah kau berdusta? Bukankah kau memusuhi fulan, memusuhi faltan, memusuhi kelompok ini, memusuhi orang ini? Maka hal seperti ini akan memberatkan kita dalam kubur kita ayuhal ibad. Terlebih lagi Nabi menyatakan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjaha 'alaiha sakhit, wa akhwani mutasarriman. Kata Nabi, ada 3 golongan yang tidak akan diterima salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya, alias akan ditolak oleh Allah ibadah salatnya. Sebagus apapun ibadahnya, sebanyak apapun ibadahnya, ditolak dan tidak diterima oleh Allah, walaupun secara hukum fikih mungkin gugur kewajibannya telah menjalankan syarat dan rukunnya, tapi masalah diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seperti itu Nabi menyatakan ada 3 golongan yang tidak akan mendapatkan salatnya diterima oleh Allah. Di antaranya kata Nabi Muhammad, wal akhwani mutasarriman, 2 bersaudara yang saling bermusuhan. Bersaudara di sini bukan hanya kerabat, bukan hanya sanak famili, tapi orang-orang yang kita kenal sesama muslimin. Ketika kita menyimpan kebencian kepada satu orang muslim, maka itu bakal menghalangi kita mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ayuhal ibad, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, saya mengajak diri saya juga antum sekalian, ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk. Jangan menyimpan kebencian pada siapapun, sebab kebencian hanya akan merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayuhal ibad, sebagaimana kita ketahui, ketika sudah masuk daripada bulan Sya'ban dan tidak terasa hadirin, telah berjalan beberapa hari daripada bulan Sya'ban. Sebentar lagi atau minggu yang akan datang yang namanya malam nisfu Sya'ban. Hampir setengah dari bulan Sya'ban kita lalui. Tidak terasa setengah lagi bakal kita dapatkan hingga selesailah bulan Sya'ban. Maka kewajiban kita ayuhal ibad, siapapun di antara kita yang mungkin tahun lalu tidak menjalankan puasa atau ada yang bolong daripada ibadah puasanya, maka segera untuk diqadha, segera untuk ditunaikan. Khususnya kaum wanita kita, tanyakan kepada kaum wanita kita ayuhal ibad. Sebab wajar kalau mereka tidak berpuasa dalam beberapa hari di bulan Ramadan, sebab mungkin datang halangan, datang yang mana mereka tidak boleh berpuasa. Namun ingat, ketika datang halangan bagi mereka, tetap diwajibkan untuk mengqadha puasa. Sebagaimana diriwayatkan Siti Aisyah, kunna nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat.
maka puasa diwajibkan untuk diqadha ayyuhal ibad. Cuman terkadang kaum wanita kita suka menunda karena masih panjang masa untuk mengqadhanya. Beberapa hari di bulan Ramadan ditinggalkan, masa untuk mengqadhanya ada 11 bulan. Kadang suka menunda-nunda sampai terlupakan ayyuhal ibad. Maka kewajiban untuk mengqadha daripada puasa tersebut. Sebab jikalau dia tidak mengqadha atau belum mengqadha puasanya hingga datang Ramadan berikutnya, sedangkan dia masih ada hutang puasa pada tahun yang lalu, maka qadha puasa tetap wajib dan cuma ditambahkan kewajiban dia untuk membayar fidyah setiap harinya 1 mud. Jadi bukan cuma qadha puasa yang dikerjakan, juga wajib membayar fidyah atas beberapa hari yang ditinggalkan dari puasa Ramadan tahun lalu. Kemudian juga ayyuhal ibad, tadi kita sampaikan di awal khutbah, sebaiknya dan Nabi Muhammad memperbanyak ibadah puasa pada bulan Sya'ban. Cuma dijelaskan oleh para fuqaha kita, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, berpuasa di paruh kedua pada bulan Sya'ban itu dilarang dan diharamkan dari tanggal 16 hingga akhir Sya'ban, kecuali salah satu dari 5 hal gugurlah keharaman tersebut dan dibolehkan berpuasa. Yang pertama ayyuhal ibad, kalau untuk mengqadha puasa sebagaimana yang saya sampaikan barusan, ketika dia teringat nanti tanggal 20 Sya'ban baru sadar ada beberapa hari yang belum ditunaikan puasanya, maka wajib diqadha walaupun sudah masuk tanggal 20 Sya'ban. Kemudian ayyuhal ibad, yang kedua adalah untuk membayar kafarah. Membayar kafarah itu pun juga tidak diharamkan berpuasa pada bulan Sya'ban. Sebagaimana kalau orang bersumpah menyatakan saya ingin melakukan itu, ternyata tidak dijalankan sumpahnya, maka wajib untuk menebus kesalahannya, wajib untuk menebus dosanya dengan membayar kafarah, dengan memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin, atau kalau dia tidak mampu memiliki harta untuk membeli makanan untuk 10 orang miskin, maka wajib bagi dia untuk berpuasa 3 hari. Dan kebetulan pada tanggal 20 Sya'ban ke atas dia wajib membayar kafarah, maka gugurlah keharamannya, sebab wajib bagi dia untuk berpuasa membayar kafarah. Yang ketiga, dibolehkan berpuasa pada paruh kedua pada bulan Sya'ban, yaitu jikalau untuk menjalankan nazarnya. Sebagaimana kalau ada orang bernazar, saya kalau seandainya mendapatkan rezeki, maka saya akan berpuasa selama 2 hari. Maka subhanallah dapatlah rezeki setelah paruh kedua pada bulan Sya'ban, maka wajib bagi dia berpuasa walaupun di pertengahan kedua daripada bulan Sya'ban. Kemudian juga yang keempat, dibolehkan berpuasa di paruh kedua pada bulan Sya'ban kalau memang sudah jadi rutinitas beliau. Kalau dia sudah merutinkan berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis, kebetulan pada hari Kamis bertepatan contohnya tanggal 17 Sya'ban, maka boleh bagi dia berpuasa pada tanggal 17 Sya'ban tersebut. Kenapa? Sebab memang sudah dia rutinkan dari sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, dibolehkan berpuasa pada paruh kedua pada bulan Sya'ban. Jikalau tanggal 15 Sya'bannya berpuasa, maka boleh dilanjutkan ke 16-nya, boleh dilanjutkan pada hari selanjutnya, dan terus dilanjutkan hingga akhir Sya'ban. Dibolehkan, yang penting berkesinambungan, diawali dengan tanggal 15 Sya'ban atau sebelumnya ayyuhal ibad. Tapi jikalau tanggal 15 Sya'ban dia tidak berpuasa, dan tidak untuk mengqadha puasa, bukan untuk membayar kafarah, bukan untuk menjalankan nazarnya, dan bukan karena rutinitas kebiasaan dia berpuasa, maka inilah yang dilarang dan diharamkan berpuasa pada paruh kedua di bulan Sya'ban. Semoga khutbah Jum'ah yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita jalankan sebaik-baiknya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiah hingga mendapatkan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah taala qauluhul haqqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh wa alihi wa sahbihi wa khaliluh arsala bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'du ayyuhal ibad, usikum wa nafsi bitaqwallah, taqwallahi allati la yaqbal ghairaha wa la yarham illa ahlaha wa la yuthibu illa 'alaiha. Wa 'alamu ibadallah innallaha ta'ala amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'mima. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran min ibadihi takrima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa miftahi babil yasar wa tariyatil aghyar wa ala jami'i khulafa'ir rasyidin min ba'dih a'immatil jali sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-Hasan wa Husain wa jami' ahli bait Rasulillah alladzi tahartahu min danas wal arjas wa jami' ashabil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha amarakum bis-salas wa nahakum 'anil salas. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu min ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu khabirum bima tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن